Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Giarto Lovers yang gokil abis dan mengedukasi kali ini. Oke, kali ini kita lanjutkan dalam menu selanjutnya, yaitu kepiting ya. Jadi kita ini mau masak kepiting. Ada 3 ekor, kita masukkan tumis. Ya dikasih kuah-kuah dikit ya nanti ya. Pakai bumbu-bumbu kepiting nanti. Jadi pertama kita bersihkan ya, maaf tadi ketika buka cangkangnya ketinggalan, tidak saya upload ya. Jadi kita langsung saja bersihkan. Cukup gampang kok membersihkan pembuka cangkangnya ini ya, karena tidak terlalu ribet. Kita tinggal capitkan capitannya itu, terus kita kepitkan dengan pisau. Dan cangkangnya itu kita ongkek bahasanya kita tarik gitu pakai tangan kiri kita seperti itu biar bisa kebuka cangkangnya. Nah, jadi pembersihannya kedua ini seperti ini ya, kita potongi dulu kaki-kakinya ini, kemudian cangkang capitnya ini kita ketok agar dia bisa pecah nantinya, biar karena itu ada dagingnya, nanti biar bisa mudah untuk dimakan dagingnya itu. Jadi pembuangan kotorannya itu cukup kita buang seperti ini aja. Mungkin kan ada buat kayak insangnya itu, kita buang juga di sampingnya itu, kayak ikan aja ada insangnya ya. Oke, saya nggak tahu sih namanya apa itu, buat pernapasan dialah, yang jelas seperti itu kita buang. Jadi kita bersihkan seperti ini. Jadi kuning-kuningnya ini bukan tai ya, bukan kotoran dia, tapi kuning-kuning ini kayak telur dia ini ya, yang mau jadi seperti itu. Nah, jadi 1 ekor kita belah jadi 4 seperti ini. Nah, cukup diketok seperti ini cangkangnya, capitnya. Terus habis ini nanti kita cuci lagi kalau batu, biar dia bisa bersih, benar-benar bersih ya. Dan toppingnya ini juga menggunakan daun bawang, karena kalau nggak pakai daun bawang itu mungkin kurang sedap. Jadi masakan Cina itu kalau nggak ada daun bawang dan bawang putih itu mungkin kurang gimana gitu rasanya ya. Dan mereka juga herannya, bawang merah itu sebenarnya lebih harum ya kalau orang kita ya. Itu kan orang Cina ini kalau bawang merah tidak begitu suka, tidak tahu dari mana, kebanyakan seperti itu. Padahal kalau orang kita kan lebih harum ya, lebih enak kan seperti itu dibeli bawang merah. Tapi kalau di sini tidak ada, masakan apapun menunya itu tidak ada bawang merah ya. Jadi seperti ini ya, karena mayoritas orang Cina itu sepertinya mempunyai filosofis yang gimana gitu tentang bawang mungkin. Saya juga nggak tahu ya, karena itu saya tidak panjang lebar lah menanyakan masalah penggunaannya. Tetap ya ada sebagian orang juga orang Cina itu tetap mengkonsumsi bawang merah itu, cuman kebanyakannya seperti itu. Jadi kita sambil menunggu proses pemasakan kepiting ini, kita potong timun untuk yang cocokan ya, atau nasi goreng. Nasi goreng ini toppingnya cuman ini ya, wortel, timun, dan kornet babi ya. Itu kita potong ting, kasih telur 1, udah seperti itu aja toppingnya. Jadi restoran kami ini termasuk lumayan ini untuk penghasilan ya, selain rame juga ya seperti ini, kerjanya ribet kesana kesini. Oke, jadi di restoran kita ini tidak pernah sepi ya. Karyawan restoran Cabai Merah restoran Tuman kita ini selalu kompak ya untuk masalah pekerjaan. Selalu konsisten, apa yang belum kita kerjakan dan kita saling bantu, mana yang belum selesai, mana yang harus diselesaikan, seperti itu. Kalau sudah seperti ini mulai jam 6 maghrib ya, jam
6 ini sudah mulai berdatangan untuk tamu makan. Jadi biasanya kalau rame itu bisa sampai jam 8 malam, dari jam 6 itu untuk sore. Jadi kalau untuk pagi kita berangkat itu mungkin ada tapau-tapauan, cateringan itu 1-2 ada. Kita sambil nyetok, nanti jam 12 mungkin ada orang yang makan di dalam ya, mungkin ada 1-2 orang lah masih ada. Cuman ya kadang kalau lagi rame lumayan juga banyak yang makan. Nah, sebelum kita penggorengan, kita panaskan minyak terlebih dahulu, dan jangan terlalu banyak ya ukuran minyaknya, karena kita sesuaikan dengan bahan yang akan kita goreng ya, berapa banyak kepiting yang akan kita goreng. Nah, setelah panas seperti inilah. Jadi api ini selalu panas, selalu besar, cuman jangan terlalu besar ya. Kita panaskan dulu lebih besar tidak apa-apa, cuman kalau kita sudah minyaknya udah panas, agak kita kurangi volume apinya itu, biar dia ini matang rata seperti itu. Karena ini cangkangnya juga keras, walaupun udah dipotong-potong seperti ini, dagingnya pun beda, dia ini berseratnya alot kayak gitu. Yang pernah makan kepiting lah udah tahu kualitas tekstur daging dari kepiting ini. Nah, jadi ini tempurungnya ini terakhir memasukkannya ya, karena ini tidak ada apa-apanya, ini daging pun nggak ada. Dan nanti sekalipun dia sudah disajikan tidak akan dimakan sama tamunya ya. Karena cuman ya penambah biar agak banyak terlihat lengkap seperti itu kan, ada tempurungnya. Jadi setelah kita tiriskan seperti ini, kita siapkan minyak sedikit untuk penggorengan bumbunya ya, karena itu mau dimasak dengan bumbu, mau ditumis. Nah, seperti ini. Nah, kita panaskan minyaknya sedikit, kita tongseng dulu jahe, bawang putih, sama cabai kering. Nah, nanti tambahannya bisa pakai bumbu kita ya, seperti cabai baco, cabai lakmece, cabai banyak lah jenisnya, sampai pusing saya mau nyebutinnya cabai apa ini namanya ini ya. Hitam-hitam ini campurannya ini kayak sejenis biji waluh gitu. Jadi nggak tahu cabai apa itu namanya ya, pokoknya sudah menjadi kayak gitulah. Nanti kalian lihat di deskripsi aja nanti biar lebih jelas ya. Kalau untuk masalah bumbunya nanti Anda bisa browsing sendiri namanya itu, karena gitu. Karena di sini untuk proses pemasakannya seperti ini. Nah, dia pakai cuka, pakai ciu, pakai kuah babi, pakai minyak wijen. Nah, masak nih, tinggal menambah bumbunya, garam, micin kaldu atau obat kantengnya seperti itu. Saus tiram, masukkan, kosreng sebentar, besarkan api sedikit, dan tinggal sebentar saja ya, sekitaran 2 menit lah, udah siap dihidangkan. Jadi masaknya ini cukup simpel ya, karena ini tujuannya ya agar airnya nanti ini agak berkurang sedikit gitu kan, biar bisa meresap ke dagingnya bumbu atau rasanya ini. Nah, seperti ini kita siapkan ikan sako terlebih dahulu lah, karena sudah menunggu nanti. Nah, ini bahannya daun bawang, ini dia tidak ketinggalan pasti daun bawangnya. Nah, kita siapkan sako dulu, karena sako lebih simpel ya, mudah dipotong, dan ikannya sudah dibersihkan. Jadi nanti lain hari lah saya ambilkan videonya untuk pemotongannya. Jadi kita lihat dulu yang sudah jadi dulu ya, lebih gampang. Nah, seperti ini bumbunya, micin, kaldu,
cuka asem, kecap kepiting, pakai kecap asin biasa, kecap udang, minyak wijen, ciu. Nah, diaduk-aduk. Bumbunya cukup sederhana. Nah, ya, yang penting ada ya, tuh. Jadi setelah ini akan kita tambahkan cabai asin atau cabai. Ini cabai asin kita mengolah sendiri ya. Cabai asinnya bikin sendiri karena beli cabai keriting itu dipotong pink, kemudian kita cincang. Setelah kita cincang itu baru setelah halus baru ditambahkan dengan garam dan cuka sedikit, diaduk sampai merata, dan bawang putih cincang ya. Nanti disimpan sekitar 4-5 hari, itu baru bisa kita gunakan untuk cabai asin ya. Cuma kita nanti olah dulu. Setelah kita peramkan segitu lamanya, terus otomatis kan dia berair itu nanti. Itu nanti kita saring. Nah, airnya dibuang, nanti kita goreng dengan minyak. Sebentar lagi, sekitaran 5-7 menit seperti itu udah matang jadi cabai asin. Gampang, nggak susah. Oke, siap dihidangkan, tutup dan dimasak. Oke, kita kembali. Ini sepertinya sudah matang ya, udah airnya sudah mulai berkurang, sudah siap dihidangkan. Seperti ini kualitasnya. Banyak, kalau saya merasakan sih dagingnya kurang enak ya, kalau daging kepiting kayak gini ya. Kalau saya sih, cuman kan namanya orang itu lidahnya berbeda-beda sih. Ada yang lebih suka udang, ada yang lebih suka kepiting, seperti itu. Ada yang lebih suka cumi kan ya, seperti itu. Nah, jadi dapur kita ini ya bisa menghabiskan tabung gas sampai 7-8 ya satu hari itu kalau pas rame. Isinya bukan tabungnya ya. isi daripada isi tabung tersebut. Karena ini sudah agak pusing karena baunya rame, pusing, masing-masing megang bon sendiri-sendiri ya. Kita kalau nggak teliti nanti takut selip. Jadi kalau sudah diambil bon atau menunya, nanti kita cek kembali ya agar tidak selip. Bahkan pun sudah dicek masih ada yang selip, biasanya seperti itu. Cukup susah. Jadi setiap pemegang bon harus ya bertanggung jawab seperti itu. Nah, jadi untuk tempurungnya ini sebelum kita letakkan di piring, kita pisahkan terlebih dahulu ya, karena akan kita letakkan di atasnya nanti biar lebih serasi, biar lebih pantas. Kalau bahasaku ya pantas ngono guys. Ya, biar lebih cantik lah dilihat berapa itu. Walaupun nggak dimakan nanti ya cukup didilat juga nggak apa-apa. Ada rasanya. Oke, selesai. Kita letakkan di piring ya. Untuk hasilnya. Jadi dan bawangnya tadi sudah diletakkan ya. Seperti ini. Nah, jadi untuk piring khusus ini, khusus kepiting, udang ronggeng, cabai hijau, ikan gurame ya, ikan gurame, ikan kerapu, itu kita pakai piring besar seperti ini ya. Untuk yang biasa-biasa aja seperti sapi wanshui, sasaro, seperti liang panyuro ya, piring-piring biasa seperti itu. Nah, wow, sudah siap dihidangkan. Oke, kita tambahkan wanshui atau daun wanshui sedikit di atasnya agar lebih cantik membahana. Oke, jadi seperti itu ya untuk menu kepitingnya, untuk pengolahannya. Dan mungkin untuk yang nanti ada menu kepiting baru masakan akan
saya beritahukan kepada kalian semua. Oke, cukup sampai di sini dulu video tutorial dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami ya. Oke, hari ini sudah malam, kita mau beres-beres dulu, mau pulang, udah capek ya. Jam 11 kita ini udah agak molor, belum beres-beres, sudah lebih 10 menit. Jadi aduh, benar-benar capek sekali. Walaupun banyak anggotanya, cuman tetap capek ya, karena baunya lebih banyak. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah mau menyaksikan video ini. Baik, video sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.